Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Cost Volume Profit Analysis. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Niluh Nyoman Dilima Pratiwi, NPM 2020 321 21025. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Rasmini dengan NPM 202032121026. Perkenalkan, nama saya Dewi Mardiani, NPM 2020 32121028. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Jaya Prasetya Putra dengan NPM 2020 321 21029. Perkenalkan, nama saya Imade Somhi dan Tanaya, NPM 2020 321 Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Igede Jordi Bintara, NPM 2020 321 21032. Materi yang pertama adalah pengertian dari Cost Volume Profit Analysis. Analisis biaya volume laba merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena analisis biaya volume laba atau CVP menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga, yang dimana semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, Xbox 360 dari Microsoft dijual dengan harga retail $399 ketika pertama kali dipasarkan. Tetapi harga tersebut tidak menghasilkan laba. Bahkan Microsoft merugi sekitar $126 per unitnya. Dan apakah Microsoft tidak mengetahuinya? Dia mengetahuinya, dan ini merupakan strategi bisnis yang berani karena menjual peralatan secara rugi, tetapi mendapatkan laba dari piranti lunak permainan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dengan pembahasan tentang titik impas dalam unit. Yang pertama, ada penggunaan laba operasi dalam analisis CVP, yang merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan biaya-biaya perusahaan dalam kategori tetap dan variabel. Yang kedua, jalan pintas untuk menghitung unit impas. Kita dapat menghitung unit impas lebih cepat dengan berfokus pada margin kontribusi. Jika kita mengganti margin kontribusi per unit untuk harga, maka akan dikurangi biaya variabel per unit. Yang ketiga, penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target laba. Target laba operasi dapat dinyatakan sebagai sebuah jumlah dolar, misalnya $20.000, atau suatu persentase dari pendapatan penjualan. Pendekatan laba operasi dan pendekatan margin kontribusi dapat disesuaikan dengan mudah untuk mencari target laba. Selanjutnya, titik impas dalam dolar penjualan. Titik impas dalam dolar penjualan adalah jumlah penjualan yang harus dihasilkan perusahaan untuk menutupi semua biaya produksi atau biaya variabel dan tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis multiproduk. Yang pertama ada titik impas dalam satuan. Titik impas individu akan diperoleh jika laba didefinisikan sebagai margin produk. Selanjutnya ada bauran penjualan dan analisis CVP. Penentuan bauran penjualan tertentu memungkinkan kita untuk mengonversi masalah multiproduk ke dalam format CVP produk tunggal. Selanjutnya ada penentuan bauran penjualan. Bauran penjualan dapat diukur dalam unit yang terjual atau bagian dari pendapatan. Selanjutnya ada pendekatan dolar penjualan. Titik impas dalam dolar penjualan secara implisit menggunakan asumsi bauran penjualan. Dan ada representasi grafis dari hubungan CVP. Penyajian secara grafis dapat membantu para manajer melihat perbedaan antara biaya variabel dan pendapatan dua grafik dasar yang penting, grafik laba volume dan grafik biaya volume laba. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yang dimana saya membahas tentang grafik laba volume. Grafik laba volume merupakan grafik dari persamaan laba operasi, yang dimana laba operasi sama dengan harga dikali unit, dikurangi biaya variabel per unit dikali unit, dikurangi biaya tetap. Dalam grafik ini, laba operasi merupakan variabel terikat, dan unit merupakan variabel bebas. Nilai variabel bebas biasa diukur pada sumbu horizontal, dan nilai variabel terikat pada sumbu vertikal. Untuk grafiknya dapat dilihat di dalam pembahasan PPT. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang grafik biaya volume laba.
Grafik biaya volume laba atau cost volume profit graphs menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nanda Tanaya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi asumsi pada biaya analisis biaya volume laba. Grafik laba volume dan volume laba yang baru diilustrasikan mengendalikan beberapa asumsi penting. Berikut beberapa asumsi tersebut. Yang pertama ada analisis mengasumsikan fungsi pendapatan dan fungsi biaya pembentukan lincah. Yang kedua ada analisis memaksimalkan harga total biaya tetap dan biaya variabel per limit dapat diidentifikasikan akurat dan tetap konsisten sepanjang rentang yang relevan. Yang ketiga, ada analisis mengasumsikan apa yang diproduksi dapat dijual. Yang keempat, untuk analisis multiproduk diasumsikan bauran penjualan. Yang kelima, diasumsikan harga jual dan biaya diketahui secara pasti diketahui. Selanjutnya ada fungsi linear. Kenal A menggambarkan fungsi pendapatan dan biaya yang berbentuk kurva linear. Yang kedua ada rentang yang relevan. Panel B mengilustrasikan rentang yang relevan dari 5.000 hingga 15.000 unit. Selanjutnya dapat di scan presentasi dari saya dan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu asumsi pada analisis biaya volume laba, yaitu harga dan biaya diketahui dengan pasti. Poin pertama ada bauran penjualan yang konstan, yaitu dalam analisis tunggal, bauran penjualan konstan 100%. Poin kedua ada produksi sama dengan penjualan, yaitu apa yang diproduksi dapat dijual. Poin ketiga ada perubahan dalam variabel CPP, yaitu menangani risiko dan ketidakpastian dalam kerangka CPP. Poin keempat ada memperkenalkan risiko dan ketidakpastian, yaitu bagian dari pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya ada asumsi pada analisis biaya volume laba, yaitu ada margin pengaman, yaitu unit yang terjual melebihi volume invest. Poin kedua ada pengungkit operasi, yaitu berkaitan dengan bauran relatif dari biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu organisasi. Poin ketiga, analisis sensitivitas dan CPP, memasukkan data mengenai harga, biaya, dan bauran penjualan. Poin keempat ada analisis CVP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Poin kelima ada analisis CPP dan JIT, yaitu perusahaan mengungkit JIT biaya variabel berkurangnya dan biaya tetap bertambah. Baik, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.